Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anggota organisasi dan lembaga masyarakat, serta kawan-kawan demonstran yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini, walaupun pandemi COVID-19 masih melanda negara kita yang tercinta. Tak lupa juga saya curahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, hingga kita, umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpidato dengan tema How do we do demonstration properly? Atau dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana cara kita berdemonstrasi dengan benar. Hadirin yang berbahagia, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu arti dari demonstrasi, atau bahkan sudah ada yang pernah ikut langsung dalam aksinya. Demonstrasi, atau yang biasa kita sebut dengan demo, merupakan aksi pernyataan protes yang dilakukan secara massal di hadapan umum. Demo merupakan simbol dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di negara yang menganut paham demokrasi Pancasila ini. Di Indonesia sendiri, demo merupakan hak kebebasan bagi warga negaranya dan merupakan hal yang wajar terjadi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga pada pasal 28 UUD 1945. Demonstrasi sendiri terjadi karena berbagai macam penyebab. Di antaranya adalah karena adanya ketidakadilan sosial, pelanggaran hukum, ketidaksesuaian pendapat, serta aspirasi rakyat yang belum terpenuhi. Misalnya, seperti isu-isu yang telah terjadi kebelakangan ini yang menyebabkan demo, yaitu seperti Black Lives Matter, RUU KPK, RUU KUHP, RUU PKS, atau yang sedang gencar-gencarnya diperbincangkan sekarang ini yaitu Omnibus Law, serta isu-isu lainnya. Kawan-kawanku sekalian, di kondisi negeri pertiwi yang sedang sakit ini, kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya para mahasiswa, sudah sepatutnya untuk turun langsung menegakkan keadilan. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk menolak kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Tetapi perlu diingat, sebelum melakukan unjuk rasa, kita harus benar-benar mempersiapkan keadaan mental, fisik, maupun pikiran kita, agar kita dapat fokus dan esensi dari aksinya pun bisa didapatkan. Lebih pentingnya lagi, kita juga harus meluruskan niat dengan sungguh-sungguh dan menguasai serta memahami apa itu tujuan dari aksi yang akan kita lakukan agar suara kita dapat tersampaikan dengan baik. Dalam pelaksananya pun, demonstrasi tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Pelaksanaan demonstrasi telah diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Saat kita melakukan demo, kita tidak boleh menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan, khususnya tentang SARA, yang bisa berujung pada kerusuhan, kericuhan, kerusakan, bahkan korban jiwa. Selanjutnya, kita juga harus tahu di mana tempat yang tepat untuk melaksanakan demonstrasi. Kita tidak boleh melakukan di depan istana presiden, di depan tempat ibadah, di depan transportasi umum, dan juga di instalasi militer. Selanjutnya, kita juga harus tahu waktu yang tepat untuk melaksanakan demo. Kita tidak boleh melakukan demo pada malam hari karena tentunya akan mempersulit pengamanan serta mengganggu aktivitas masyarakat. Yang terakhir adalah, sebelum kita melakukan demo, kita harus terlebih dahulu melakukan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setidaknya 3 hari sebelum aksi tersebut dilakukan. Tetapi
Pihak kepolisian tidak berwenang untuk menolak aksi unjuk rasa karena tugas kepolisian setelah mendapat pemberitahuan adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab dari aksi tersebut dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, serta rute yang akan dipakai. Saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian bahwa kita harus benar-benar menguasai dan menyamakan makna, aturan, tujuan, serta niat kita sebelum turun ke jalan untuk melaksanakan aksi demo ini. Kita berunjuk rasa untuk menyuarakan pendapat rakyat. Jangan semata-mata ikut aksi hanya untuk keperluan konten media sosial, ajang mencari jodoh, bersenang-senang, atau bahkan hanya menimbulkan kerusuhan. Di masa pandemi ini pun, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Dan juga, kita juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap lingkungan sekitar kita saat kita melakukan demo, karena masih saja ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan aksi demo ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Seperti misalnya, masih banyak oknum yang menyamar menjadi mahasiswa untuk menimbulkan kerusuhan, kericuhan, menimbulkan vandalisme, bahkan menculik para demonstran lain. Dan itu berujung pada jatuhnya citra para demonstran. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kita tidak boleh lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar aksi kita dapat berjalan dengan lancar, suara kita dapat tersampaikan dan didengar oleh pemerintah. Unjuk rasa memang perlu dilakukan, tapi jangan sampai menggoyahkan persatuan. Demonstrasi memang perlu dilaksanakan, tapi jangan sampai membahayakan keamanan. Jadilah demonstran yang tahu aturan, jangan asal ikut aksi, lalu menimbulkan kerusuhan. Keraskan suaramu, lancarkan aksimu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Deli Nur Syifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia.